Halo, jumpa lagi di channel Amro Antik, di mana kita akan membahas seputar barang antik. Kali ini kita akan membahas mengenai stempel dari negeri Cina. Berakar sejak ribuan tahun yang lalu, stempel di negeri Cina lebih dari sekedar motif yang unik. Mereka adalah merupakan simbol identitas, status, dan budaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe. Setiap dukungan yang kalian kasih akan sangat membantu agar channel ini terus berkembang ke depannya. Mari kita mulai. Stempel di Cina adalah merupakan segel atau stempel yang digunakan untuk menandai dokumen penting, karya seni, kontrak, atau barang lain memerlukan tanda tangan. Ya, stempel di Cina berfungsi seperti tanda tangan di negara kita. Kali ini kita ada stempel dari Cina dengan ukiran naga di batu giok yang berwarna hijau muda ini. Memiliki ukuran dengan panjang 10 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Biasanya stempel terbuat dari batu, tetapi juga bisa terbuat dari kayu, bambu, tulang, ataupun keramik. Saat stempel hendak digunakan, stempel tersebut dicelupkan ke dalam tinta merah, lalu ditempelkan di atas cari kertas atau dokumen, ataupun media yang hendak ditandain. Stempel pertama kali dibuat pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah Kaisar pertama Tiongkok, yakni Qin Shi Huang, menaklukkan 6 negara yang sedang berperang dan menyatukan Tiongkok. Dia lalu memerintahkan stempel kekaisaran pertamanya untuk diukir menggunakan batu giok putih yang indah. Segel kekaisaran itu disebut Shi dan hanya digunakan untuk mereka yang berkuasa. Kaisar-kaisar selanjutnya terus menggunakan stempel kekaisaran, akan tetapi jumlah segelnya berubah tergantung pada dinasti dan siapa yang sedang berkuasa pada saat itu. Baru pada dinasti Ming, yakni pada tahun 1369 sampai dengan 1644, dan Qing pada tahun 1644 hingga 1912, penggunaan stempel bergeser dari yang sebelumnya untuk penggunaan kekaisaran kepada penggunaan pribadi karena adanya ekspansi daripada karya seni feodal. Seniman mulai menggunakan ukiran segel atas nama mereka dengan gaya ukiran sedemikian rupa untuk menandai kepemilikan atas karya seni mereka. Para individu juga mulai menggunakan stempel yang telah dipersonalisasi untuk dokumen penting. Stempel tidak resmi ini selanjutnya disebut dengan yin. Stempel yang kita punya kali ini terbuat dari batu giok hijau muda yang dibuat persegi panjang untuk penggunaannya sebagai stempel. Pada bagian gagang atau 2/3 dari keseluruhan blok batu giok ini diukir sebuah naga dengan sedemikian rupa dan cukup detail. Dan pada bagian bawahnya terdapat segel yang akan dicelupkan ke tinta merah pada saat akan digunakan. Ukiran pada permukaan stempel dapat mengikuti beberapa gaya kaligrafi yang dikembangkan dengan susah payah oleh para ahli pengukir. Ukiran yang umum termasuk karakter Cina seperti yang ada pada stempel kita kali ini, landscapes atau pemandangan seperti gunung, padang pasir ataupun padang rumput, lalu figur, burung, ataupun bunga. Segel dapat diukir dengan dua cara. Pertama, bahan diukir dari karakter Cina, meninggalkan garis tepi tinta merah pada saat digunakan di atas kertas, seperti stempel giok hijau naga kita ini. Kedua, karakter bisa diukir ke dalam bahan sehingga meninggalkan karakter berwarna putih di tengah latar belakang merah pada saat tinta digunakan di atas kertas. Oke, sekian dulu dari saya untuk hari ini. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Kita jumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas barang antik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar muncul notifikasi pada saat video baru dirilis. Bye bye.